Assalamualaikum sahabat pecinta tanaman buah. Hari ini saya ada di kebun alpukat, dan kebun alpukat ini sebenarnya sudah berusia 5 tahun, tapi ini adalah hasil reokulasi. Seperti apa ceritanya dan seperti apa kondisinya, saya akan ajak teman-teman untuk melihat lebih dekat. Mudah-mudahan kita bisa belajar dari pengalaman kebun ini. Oke, teman-teman. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini adalah pohon alpukat yang sebenarnya batang utamanya ini sudah berumur kurang lebih 5 tahun. Jadi ceritanya dulu menanam alpukat di lahan ini sekedar yang penting punya tanaman alpukat. Jadi tidak begitu mempertimbangkan hal-hal lain seperti ketinggian, kemudian jenis alpukatnya dan sebagainya. Yang penting punya tanaman alpukat. Nah, kemudian setelah umur kurang lebih 3 tahun, ternyata buah yang dihasilkan dari tanaman alpukat itu tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Artinya produktivitasnya rendah, kemudian buahnya juga tidak sesuai dengan yang diinginkan. Akhirnya dibuatlah satu keputusan yang memang tidak mudah, teman-teman, untuk membuat keputusan itu, yakni merombak total ratusan batang pohon alpukat yang ada di lahan ini, yang kemudian dilakukan okulasi ulang atau reokulasi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, ini adalah batang pokok yang sudah berumur sekitar 5 tahun. Kemudian ini adalah hasil okulasi ulangnya. Ini adalah hasil okulasi ulangnya yang saat ini sekitar 2 tahun, ya, sekitar 2 tahun. Nah, yang digunakan ini adalah jenis alpukat peluang atau pangeran, dan di usia sekitar 2 tahun setelah okulasi ulang ini, teman-teman bisa dilihat di sini, ya, bunga sudah mulai keluar. Ini ya, sudah mulai banyak. Nah, itu teman-teman. Jadi total usia tanaman ini adalah 5 tahun. Hanya saja hasil reokulasinya itu sekitar 2 tahun dengan kondisi yang seperti ini, bisa teman-teman lihat. Nah, ini teman-teman. Jadi di lahan perkebunan alpukat ini, walaupun usianya sudah, saya katakan tadi, dari tanam awal adalah 5 tahun, tetapi sampai dengan saat ini masih terus dilakukan tumpang sari, dan kali ini yang ditanam adalah jenis cabai setan. Teman-teman bisa lihat buahnya, wah, luar biasa. Dan ini cukup lumayan, teman-teman, membudidayakan cabai ini. Ini ya, buahnya lebat sekali. Dan yang pasti sambil menunggu pohon alpukat produktif, masihlah dapat sedikit pemasukan dari tanaman tumpang sari, misalnya dari cabai ini. Kalau untuk kisaran per bulannya masuklah kalau sekitar 5 juta, teman-teman. Jadi ini penghasilan yang lumayan sambil kita menunggu alpukat berbuah, kita masih bisa mendapatkan hasil dari tanaman berumur pendek seperti ini. Mungkin bisa teman-teman praktekkan di lahan teman-teman. Oke, kita lihat ke pohon alpukat yang lain. Oke, teman-teman, kita cek, kita lihat batang alpukat yang lain. Nah, ini sama ya, teman-teman ya. Ini hasil okulasi ulang, dan batangnya itu bisa dilihat besar, dan ini sudah lebih banyak bunganya. Jadi sekali lagi, ini adalah jenis peluang atau pangeran. Ciri-ciri jenis pangeran ini, pucuk mudanya berwarna merah seperti ini, dan mudah-mudahan nanti ketika pucuknya berubah menjadi tua, ini bunga selanjutnya akan menyusul. Jadi intinya, teman-teman, dari pengalaman dari berkebun buah khususnya alpukat di lahan ini,
ini bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Artinya buat teman-teman yang akan membudidayakan alpukat, penting untuk kita perhatikan beberapa hal. Yang pertama, kita harus tahu dulu di ketinggian berapa mdpl kita akan menanam pohon alpukat. Ya, kita bisa mengeceknya dengan mudah, banyak tersedia di Play Store, tinggal kita unduh dan kita cek lahan kita. Jadi di berapa ketinggian meter di atas permukaan laut lahan yang akan kita tanami alpukat. Terus yang kedua, agar kita tidak menyesal nantinya, atau ya seperti gambaran di kebun inilah yang seharusnya 2 tahun atau 3 tahun sudah menghasilkan, tapi ternyata harus menunggu sampai 5 tahun. Yang kedua yang harus kita perhatikan adalah kita harus mencari literasi dari sumber yang jelas. Artinya jenis alpukat apa yang cocok dengan lahan yang akan kita tanam di ketinggiannya. Ya. Yang ketiga, kalau bisa kita bisa cek langsung kebun teman saudara, ataupun kita bisa masuk ke grup-grup petani alpukat, sehingga kita di situ bisa mendapatkan informasi kebun alpukat yang memang sudah berbuah dan sudah produktif, apakah memang benar bagus untuk di ketinggian seperti halnya di lahan teman-teman yang akan ditanami. Dan yang keempat, ini juga harus teman-teman perhatikan, beli bibit alpukat yang memang benar-benar paten. Artinya jenis alpukat yang hasil sambung atau okulasi yang kita beli itu benar-benar sesuai dengan jenis yang kita harapkan. Oke, teman-teman, itu saja sekedar sharing. Mudah-mudahan dengan mempersiapkan hal-hal itu kita bisa menanam alpukat dengan tepat tanpa harus melakukan reokulasi sehingga kita menunggu terlalu lama. Semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.